Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Andika, dan Rama Irangga Putra. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi teknik pemipaan, yaitu modul 7 dengan tema katup dan kompensator. Untuk sebelumnya kita telah belajar apa itu komponen pipa. Lalu kita masuk ke komponen pipa selanjutnya yaitu katup. Yang pertama-tama adalah komponen pipa. Apa sih komponen pipa itu? Secara istilah, komponen pipa yaitu mengacu pada keseluruhan jaringan, baik itu pipa, fitting, flank, katup, dan komponen lainnya, yang mana digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu titik ke titik lainnya, ataupun sebuah sistem yang digunakan untuk mengalirkan fluida yang terdiri dari eh, katup, kompensator, dan fitting. Lalu kita masuk ke valve atau katup. Valve atau katup merupakan salah satu komponen dari sistem perpipaan yang dibuat berdasarkan spesifikasinya, standar, dan kode, serta sebuah perangkat yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan suatu fluida, baik itu cair ataupun gas, dengan membuka, menutup, ataupun menutup sebagian dari jalannya aliran. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis valve. Mungkin kita sering menemukan nih di tempat kerja kita bentuk-bentuk valve, tapi kita nggak tahu apa itu namanya. Yang pertama adalah gate valve. Gate valve ini digunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang yang berbentuk disk, yang berfungsi sebagai penutup, yang berbentuk bulat atau persegi panjang. Lalu ada ball valve. Katup ini mengendalikan aliran dengan bentuk disk bulat seperti bola. Yang mana bola itu memiliki lubang di tengahnya yang berada yang berfungsi untuk sebagai keluar masuknya fluida, di mana apabila lubang tersebut segaris lurus dengan jalannya valve, maka aliran akan terhenti atau stop. Lalu ada globe valve. Jenis valve ini digunakan untuk mengatur laju aliran fluida dalam pipa, di mana prinsip dari globe valve ini yaitu gerakannya yang tegak lurus dari dudukannya. Selanjutnya adalah check valve. Katup ini digunakan untuk membuat aliran fluida yang ada di dalam pipa itu hanya satu arah saja, sehingga tidak terjadi reverse flow atau backflow. Lalu selanjutnya adalah butterfly valve. Digunakan untuk mengisolasi atau mengatur aliran dengan mekanismenya yaitu mengambil bentuk sebuah disk atau sistem pengoperasiannya mirip dengan ball valve yang memungkinkan eh, cepat untuk menutupnya. Lalu ada needle valve. Katup ini prinsipnya berdasarkan atas global valve yang mempertajam needle seperti plug, fitting dengan ketelitian di sheet mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rama. Selanjutnya kita bahas terkait jenis material dari valve. Yang pertama kita bisa lihat itu ada carbon steel dan valve. Selanjutnya ada stainless valve. Material yang digunakan untuk valve yang memerlukan temperatur rendah dan aliran yang cukup korosif sehingga lebih tahan. Selanjutnya ada kuningan valve, yaitu digunakan untuk temperatur di bawah 450 derajat Fahrenheit. Oke, lanjut. Di sini didapati instalasi dan simbol dari valve. Bisa kita lihat instalasi valve ada 4 gambar dan di sini semua ini sudah terbentuk menjadi satu instalasi yang cukup konkret dan kompleks, di mana item-item sudah terpasang. Dan dijelaskan ada juga simbol valve di mana ini nanti saat perancangan maka akan digunakan simbol valve yang akan di
difungsikan dan apa, dijadikan instalasi untuk kebenarannya nanti perancangannya. Bisa dilihat ada komponen pertama yaitu get valve dengan simbol seperti di atas ini. Dia memiliki tulisan plan view, front view, side view, dan isometric. Penyesuaiannya di sini. Kayak simbol dari valve yang ada. Ada get valve, ada globe valve, ada check valve, ada ball valve, control valve, dan needle valve yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andika. Gambaran dari valve tersebut. Selanjutnya, Mas Andika. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kompensator. Untuk mencegah deformasi dan kerusakan yang disebabkan oleh pemanjangan termal atau tekanan pada pipa pemanas, bukan terkondensasor teleskopik pipa pada pipa yang disebut sebagai sendi kompensator. Kompensator ekspansi termal yang dapat mengompensasi ekspansi panas dan kontraksi dingin pipa yang disebabkan oleh perubahan suhu yang ada di dalamnya. Tujuan dipasangnya kompensator pada pemipaan adalah untuk mengurangi stres atau tekanan dinding pipa dan gaya pada katup. Dan jika pipa tidak memperluas atau berkontraksi sepenuhnya dengan bebas ketika suhu sudah berubah, maka tekanan termal yang dihasilkan dalam pipa, tekanan ini harus diperhitungkan dalam desain pipa atau dapat menyebabkan pecahnya pipa dan menyebabkan kerugian. Oke, lanjut. Adapun beberapa jenis dari kompensator ekspansi yang dapat digunakan dalam pipa pemanas. Dan ini umum. Yang pertama ada kompensator persegi, yang kedua ada kompensator bellow, yang ketiga ada kompensator lengan, dan yang keempat ada kompensator bulat. Ini berdasarkan dari bentuknya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.